Assalamualaikum. Oke, baiklah. Ketua kelas tolong pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, di sini ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa? Budi. Mengapa tidak masuk sekolah? Sakit. Oke, selanjutnya sudah pada siap nih ya untuk belajar ya? Sudah pada ganteng-ganteng, sudah pada cantik-cantik, ya kan? Nah, di sini Ibu sengaja menggabungkan kalian. Ibu ingin melaksanakan tugas dari Ibu. Ini kelas 5 ya kan? Jadi kelas 5. Kelas 5 belajar tentang IPA. Sedangkan kelas 5 belajar tentang matematika. Oke. Ibu di sini menggabungkan kalian agar kita dapat bekerja sama ya. Jadi Ibu harap kalian tidak ribut. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar kalian dapat mengetahui apa itu tentang pesawat sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau matematika itu ada juga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau misalnya kita ingin ada makanan, kita ingin membagi dengan teman kita bisa membagi seberapa makanan yang dapat kita bagikan. Oke, selanjutnya keluarkan buku kalian. Oke, sekarang untuk kelas 5 kita belajar tentang IPA, yaitu pesawat sederhana ya kan? Ada yang tahu tentang pesawat sederhana belum? Belum ya. Pesawat sederhana itu alat-alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Tujuannya itu ya untuk agar kita tuh meringankan pekerjaan. Misalnya kalau kita ingin timba air, itu ada yang namanya katrol. Itu untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam mengambil air. Nah, pesawat sederhana ini terbagi menjadi 3 golongan pembukit. Yang pertama itu golongan yang satu itu bunting. Ada yang tahu bunting? Ada, tahu ya. Terus itu golongan kedua itu tentang gunting kuku, tahu nggak? Tahu kan? Kalau kuku kalian panjang otomatis kalian menggunakan gunting kuku. Terus itu kalau golongan ketiga itu tang pipih yang untuk membenar listrik, atau tidak kunci Inggris, ada yang tahu? Oke, pintar. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari golongan pembukit dari 1 sampai 3. Katrol itu salah satu alat yang memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan, tidak? Ya, benar kan? Terus itu kalau misalnya nih kita ingin menaikkan drum yang ada isinya minyak ke dalam mobil, kita menggunakan bidang miring, yaitu menggunakan papan yang diletakkan di mobil. Ada kan? Kalian pernah lihat? Terus didorong, sana kan? Nah, oke. Itu merupakan alat-alat dari pesawat sederhana. Nah, selanjutnya Ibu menjelaskan di depan ya. Kita belajar tentang IPA, tentang pesawat sederhana. Tadi pesawat sederhana ini terdapat 3 golongan pembukit.
kerjakan soalnya mama baik. Baiklah, sekarang Ibu minta kalian kerjakan soal yang Ibu berikan karena kalian sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan di buku latihan kalian. Kalau sudah, nanti kita bahas bersama. Kalian sebutkan contoh dari pengungkit golongan 1. Yang kedua, sebutkan contoh pengungkit dari golongan kedua. Yang ketiga, sebutkan contoh pengungkit golongan ketiga. Tidak usah ribut ya. Ya, untuk anak-anak kelas 4 tolong perhatikan Ibu. Kita hari belajar tentang matematika. Tentang bilangan tentang bilangan bulat. Ada yang tahu bilangan bulat itu seperti apa? Bilangan bulat itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus itu sudah tahu membaca dan menuliskan lambang bilangan bulat? Belum. Nah, jadi menulis lambang bilangan bulat itu misalnya 10 atau tidak mungkin 10. Ini yang dinamakan menulis lambang. Sedangkan yang ini membaca bilangan bulat. Ini membacanya dengan sebutan min 10. Kalau ini merupakan lambang. Jadi kalau misalnya ini membuat garis bilangan bulat, di sini bermuatan negatif. Sedangkan di sini positif. Dimulai dari angka berapa? Kalau di sini dari bermuatan positif, jadi dari sini angka 1. Di sini 2. Di sini 3. Terus 4, 5 dan seterusnya. Jika bermuatan negatif, maka tulisannya sama tidak? Sama, tetapi ada yang tambahin. Dengan contohnya min 1 terus min 2 terus min 3 terus min 4 dan min 5. Oke, pintar. Kita membandingkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Misalnya Ibu di sini mengacak dari urutan yang besar ke kecil. Misalnya ada min 8, terus itu ada min 5, terus ada 2, ada 1, terus ada min 6. Nah, ada yang tahu mengurutkannya dari yang terkecil hingga ke yang terbesar? Ada yang tahu? Dari yang berapa dulu? Dari min dulu. Berapa? Min 1. Tidak, ini ada min 5. Sudah min 5, urutan terbesar min 8. Terus dalam urutan positif itu terdapat yang terkecil angka
Terus dua. Terus min 6-nya di sini ya. Min 6, min 8. Baru di sini 1 dan 2. Nah, jadi sudah bisa ya mengurutkannya ya. Oke, sekarang ibu kasih tugas pada kalian kerjakan. Latihan. Min 5, 10, 25, 20, min 10, 0, dan 20. Oke, kalian kerjakan di buku latihan. Tidak usah ikut. Sudah dikerjakan? Oke, ada yang mau ke depan untuk menjawab soal nomor 1? Siapa? Silakan. Siapa yang berani? Golongan penyempit 1. Siapa yang bisa? Terus yang kedua, yang berani? Siapa? Kedua. Oke, pintar. Yang ketiga. Oke, silakan. Yang cowok nggak ada ya? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi yang ibu jelaskan ini kalian sudah mengerti ya. Kalau pengungkit golongan 1 itu terdapat kalau pengungkit golongan kedua itu terdapat gunting. Yang ketiga itu ada kunci. Oke, pintar. Min 5, oke, terus min 10, terus 10, terus 2, terus 3, terus 30. Oke, kasih hapus dulu, tepuk tangan. Oke, kalian sudah mengetahui ya apa itu bilangan bulat dan bisa membandingkannya serta bisa mengurutkan bilangan tersebut. Jadi kalian sudah dapat menyebutkan lambang bilangan bulat. Ini tadi disebut dengan apa? Min 5. Terus kalau yang ini positif 10. Jadi sudah tahu ya? Oke. Ada yang ingin bertanya tidak dari kelas 5 maupun kelas 4 dari pembelajaran yang ibu jelaskan? Tidak ada? Sudah mengerti semua? Oke, kita tepuk tangan. Ada yang mau ibu ajak untuk speaking nggak? Kita main yang kalau ibu mengatakan palu, kalian berdiri. Kalau ibu mengatakan palu, kalian duduk. Tapi tidak boleh duduk. Oke. Sekarang siap. Sudah? Palu. Ayo. Masih ada yang belum konsen. Kita ulang lagi ya. Nanti kalau ada yang salah, kita hukum apa?
PR di rumah. Ini PR untuk kelas 4 ya. Di sini untuk kelas di 5. Oke, itu PR untuk kelas 5. Tulis ya, sebutkan contoh dari jenis-jenis pengungkit golongan 1, 2, 3 yang ada di sekitar kita. Besok pelajaran ibu ada lagi kan? Kalian kumpulkan sebelum ibu masuk di atas meja ibu. Udah paham ya?